kenalin aku Rido Batara. Aku Shelly Marlina. Untuk awal mula terbangunnya bisnis Cilok ini karena adanya informasi bahwa PMW 2024 ini dibuka lagi nih. Jadi kita ngebentuk tim dulu, kita ada 5 orang, terus kita diskusi nih mau buka bisnisnya apa. Terus kita nemulah Cilok dari sekian banyak opsi yang kita taruh di situ, ketemulah Cilok nih. Terus kenapa harus cilok? Karena kita ingin melestarikan makanan tradisional, terus kita inovasi. Terus untuk terbangunnya ini juga melalui beberapa tahap ya, karena ada tahap untuk inovasinya kita mau apa, resepnya bagaimana, packagingnya, terus kita mau sistem penjualannya gimana, itu juga masih bertahap seperti itu. Ya, karena sebenarnya ini agak apa ya, plot twist itu aku tuh join di Circle di pertengahan. Jadi untuk awal sendiri itu sebenarnya aku belum join, tapi karena dikarenakan di Circle membutuhkan orang, jadi aku join di pertengahan. Jadi untuk awal mulanya aku belum apa ya, belum tergabung dengan mereka gitu. Kita masih banyak banget yang harus kita apa ya, kayak kita pelajari karena kita bisa dibilang pebisnis awal. Jadi kita benar-benar ngerangkap dari awal banget. Jadi kita juga menerima semua apa ya, kayak saran dan masukan teman-teman. Jadi kalau mau dibilang udah berapa lama membangun, sampai sekarang kita masih membangun seperti itu. Untuk strategi kita banyak banget strategi yang coba kita lakuin, mulai dari kita bikin konten, terus habis itu bikin konten di TikTok, terus di Instagram, terus kita juga apa namanya, nge-share di Twitter. Terus tapi kalau ditanya apa yang paling apa ya, paling bisa kita katakan sukses itu dengan cara kita minta bantuan ke teman-teman kita. Jadi kita lebih ke WhatsApp sih menurut aku yang lebih menjamin apa ya, pesanannya itu banyak. Jadi kita memanfaatkan teman-teman kita, tapi bukan tanda kutip negatif yang kita minta tolong teman-teman kita untuk yang mau apa ya, share kegiatan kita atau share jualan kita, kita minta tolong buat di share kayak gitu. Mungkin dari saya ada yang mau ditambahin? Iya, memang buat zaman sekarang ya, media sosial itu sangat-sangat berpengaruh untuk apalagi di dunia bisnis di dalam bidang promosinya. Jadi emang strategi kita paling membantu buat penjualan kita itu dari media sosial gitu. Mungkin kalau teman-teman mau cek media sosial kita ada di Instagramnya @suncilokpwt. Meskipun kita apa ya, kayak promosinya di teman, buat teman-teman yang kayak relasinya dikit itu gak apa-apa banget bisa buat join apa ya, usaha. Tapi karena kenapa kita minta bantuan teman, karena untuk saat ini jangkauan kita tuh masih teman-teman kampus gitu. Jadi kita minta bantuannya di teman-teman kampus kita, karena kalau misal kita minta bantuan di teman luar kampus kita yang bahkan di luar pulau itu, kayaknya bakal nggak ada yang beli seperti itu. Aku mau nambahin itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang semisal aku nggak punya teman banyak nih, berarti aku nggak bisa usaha. Nggak, masih bisa, kalian masih bisa usaha. Yang penting menurut aku ada niatnya kayak gitu. Feedback dan kritik saran itu dari customer itu sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam dunia bisnis karena kita belum tahu nih goal kita udah tercapai apa belum, terus kita harus berbenah di mana, kita itu tahu itu sebagian besar banyaknya dari customer. Maka dari itu dari Switchlock ada nih nyediain link Jipom untuk teman-teman yang habis beli nih, misalkan order terus teman-teman dibolehkan buat ngisi kira-kira apa sih saran yang kurang, terus misal dari rasa, dari tekstur, atau dari kita yang kadang karena kita memang sibuk kalau lagi produksi itu karena kita cuma berlima dan produksi kita lumayan untuk PO-PO-nya, jadi kadang kita tuh balas chat lama gitu buat yang order-order via WA gitu, WA atau Instagram. Jadi untuk saran-saran dari mereka mau tentang kita fast responnya, terus kita resepnya gimana atau cara pembayaran gimana, itu banyak kritik dari customer. Jadi kita gunain itu buat membangun bisnis kita. Buah kritik kalau menurut aku tuh sangat penting, apalagi kita pebisnis, kita ngelayanin banyak orang, jadi kita harus siap untuk menerima apa ya, masukan, entah itu masukan yang negatif atau bahkan kalau bisa positif juga. Itu sangat penting banget buat kita. Dan untuk kalau misal tadi kan saya bilang secara Jipom ya, kalau secara langsung aku pernah dapat apa ya, kayak masukan dari beberapa teman aku yang udah ngerasain ciloknya, yaitu karena kita kan base-nya cilok pedes ya, jadi pasti bakal komen utama tuh tentang kepedesan itu, apakah itu terlalu pedes atau bahkan mereka ngerasa itu nggak pedes kayak gitu. Itu sangat buat apa ya, kita kayak berpikir gimana nih biar orang-orang tuh bisa ambil tengahnya, jadi itu juga ciloknya nggak pedes dan nggak terlalu pedes kayak gitu. Terus yang kedua, karena pembayaran kita itu dulu pakai kris, jadi banyak banget yang nggak bisa ngerasain cilok kita karena kita nggak menerima tunai kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga menerima tunai dengan beberapa ketentuan yang bisa apa namanya, kita maklumin kayak gitu. Misal kalau mau beli ciloknya apa harganya sekian, harus dengan uang tunai sekian gitu. Jadi jangan lebih banyak uang yang dikembalikan, takutnya kita nggak bisa kembalikan Iya. kembali itu kayak gitu kalau dari aku.
kalau rintangan dan halangan itu pasti banyak ya yang kita temuin, apalagi kita benar-benar masih belajar di tahap bisnis ini. Misalnya nih, tentang aku kan di sini dari tim produksi, jadi ada kritik dan saran itu dari customer. Misalkan halangannya itu tentang resep nih. Di sini resep kita katanya masih ada waktu PO pertama itu masih belajar banget tentang konsistensi adonan. Di situ konsistensi adonan kita masih kayak cepet keras. Sebenarnya kalau habis matang itu masih empuk, cuma kalau ketika matang di jam siang terus customer ada yang ikut PO-nya mau diantarnya itu sore. Jadi ketika udah sampai di customer itu udah konsistensinya ciloknya itu udah beda gitu. Jadi ketika ada rintangan itu kan termasuk apa ya, tantangan buat kita gimana kita nyiptain cilok yang konsistensinya bakalan empuk dalam waktu yang lama. Walaupun dalam keadaan nggak panas gitu. Terus kita kasih masukan ke customernya, kita validasi dulu. Oh iya maaf ya, kalau misalkan konsistensi ciloknya masih keras, terus kita kasih saran buat diangetin dulu. Nah itu dapat feedback lagi nih, katanya oh, oke nih kalau udah diangetin enak nih kak, jadi semula lagi, jadi empuk lagi. Terus uh, selain itu mulai dari konsistensi adonan itu kan kita juga resep trial and error itu benar-benar struggle buat kita, hambatan buat kita. Selanjutnya itu juga ada pembagian waktu. Jadi kita kan di sini 5 orang. Ada Mas Bara yang notabene udah semester akhir, terus ada aku sama Kak Arin juga yang semester 5 yang kadang tugasnya masih banyak. Terus ada 2 lagi Kak Taya sama Kak Mutia itu magang di kampus mengajar. Jadi pembagian waktunya untuk kita produksi, untuk kita open PO, untuk kita bahkan ketika kita open PO itu kan kita ada delivery order. Jadi kita harus ngantar-ngantar kan. Itu nambah lagi waktu. Gimana cara kita bagi waktu, kita bisa produksi, kita bisa uh, open tenannya juga, terus kita bisa ngantar-ngantar. Itu benar-benar itu struggle juga buat kita. Oke, aku izin nambahin ya, benar banget yang kita ceritain itu, kita ngalamin sekali hal-hal tersebut, tapi karena dengan adanya apa ya, hambatan itu kita bisa belajar di bisnis ini karena kita kan notabene-nya pebisnis awal, jadi kita banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui yang harus mau nggak mau kita jalani gitu. Terus hambatannya kalau dari aku sendiri karena mayoritas di Sucilok tuh cewek dan bisa dikatakan aku cowok sendiri di Sucilok ini, jadi ada beberapa hal kayak pembagian kerja itu aku yang dapat sedikit gitu. Jadi karena uh, apa ya kayak pengeksekusiannya tuh di kos-kosan mereka dan sedangkan kos-kosan cewek itu kebanyakan kan cowok nggak bisa ikut kayak gitu ya. Iya. Jadi aku mau nggak mau harus nerima itu tadi karena untungnya aku dapat kayak partner kerja Shirley, Arin, Mutia sama Ataya yang orang itu enak banget buat diajak ngobrol bersama gitu ya. Jadi aku merasa nyaman juga, merasa masih dihargai meskipun di sini aku cowok sendiri kayak gitu. Di sini kita punya uh, harapan di mana di suatu saat cilok bisa dikirim ke luar kota melalui e-commerce seperti itu. Jadi kita pengen ada cilok frozen. Jadi ketika ciloknya frozen akan dipisah dengan bumbunya juga yang frozen, nanti bisa dikirim ke luar Purwokerto. Jadi kita punya impian di mana cilok itu dikenal oleh masyarakat lebih luas. Jadi selain di Purwokerto, di luar Purwokerto juga bisa ngerasain gimana sih produk kita. Mungkin dari teman-teman yang lihat kita di Instagram, jadi bisa tahu rasanya gimana walaupun kalian jaraknya jauh dari Purwokerto itu. Harapannya untuk Sweet Silok mungkin bisa kayak dipromosi Instagram selebgram Ya, itu keren itu gitu ya. juga. Kita bisa kayak ngasih apa ya produk kita ke selebgram terus buat di review itu menurut aku kayak mungkin kalau Sweet Silok bisa sampai di tahap itu kita udah bisa dikatakan pebisnis yang ahli gitu ya, tanpa harus minta tolong ke teman-teman kita untuk kayak share gitu. Jadi kayak pembelinya udah nyari kita nih kapan nih ciloknya buka, kapan nih cilok dibuka kayak gitu. Untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, kalian lagi dengerin podcast tentang bisnis, jadi aku simpulin kalian teman-teman orang-orang yang memang tertarik dalam dunia bisnis. Kalau memang teman-teman punya ide-ide bisnis atau teman-teman sedang belajar berbisnis, buat yang punya ide jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja gas eksekusi. Nggak apa-apa kalau dari awal kita nggak punya banyak teman untuk berbisnis, kita minta mulai itu ketika kita emang udah punya bisnisnya, kita bisa share nih di media sosial karena jangkauan media sosial itu kemana-mana. Jadi jangan khawatir buat nggak laku atau penjualan awal masih sedikit. Karena dari kita juga masih kayak gitu ya Mas ya. Jadi buat yang punya ide gas aja, atau kalau ada platform kayak PMW nih di FEB Unsur nih ada PMW buat mewadahi mahasiswa, buat teman-teman mahasiswa mungkin dari Unsur juga nih, kalau besok mungkin next PMW ada buka lagi, boleh ngikutin aja. Kita nggak bakal tahu kalau kita belum nyoba, jadi jangan ragu. Ambil semua kesempatan yang bisa kita ambil karena nggak tahu kesempatan mana yang bisa membuat kita
langkah lebih maju kayak gitu. Terus buat kalau dari aku karena aku seorang laki-laki dan kebanyakan kalau dari sudut pandang aku ya, kebanyakan itu yang membuka usaha atau makanan itu cewek kayak gitu. Iya. Jadi kalau buat cowok-cowok it's okay kalau kalian mau buat usaha apalagi di bidang makanan karena menurut aku nggak ada salahnya cowok untuk masak, nggak ada salahnya cowok untuk berjualan karena kita nggak ada yang tahu rezeki kita udah ada yang, memang rezeki udah ada yang ngatur tapi kalau kita nggak menjemput rezeki itu kita nggak bakal bisa kemana-mana kayak gitu jadi keluar dari zona nyaman itu nggak apa-apa dan memulai hal baru dengan di titik kita yang tidak pernah terduga sama sekali itu bukan apa-apa.